Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dengan saya Yohan Fidiansyah Saputra, NPM saya 25572201038. Di sini saya kelas 1.2 Sistem Informasi, eh, tugas fundamental ERP. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan isi soal yang ada di PPT saya. Yang pertama, konsep Enterprise Resource Planning atau ERP dan peranannya dalam manajemen proyek sistem, informasi, dan contoh tahapan implementasi ERP yang menggambarkan hubungan antara perencanaan proyek, pengendalian proyek, dan evaluasi proyek. Jadi, Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, persediaan, dan penjualan dan distribusi. ERP ini menggunakan satu bisnis basis data terpusat sehingga informasi dapat diakses secara real time atau tepat waktu oleh seluruh departemen. Peran ERP dalam manajemen proyek sistem informasi, ERP mendukung keberhasilan manajemen proyek sistem informasi dengan integrasi data, mengurangi duplikasi dan kesalahan data, efisiensi proses bisnis, proses lebih cepat dan standarisasi, terus transparansi informasi, memudahkan pengambilan keputusan, kontrol manajemen, memantau kinerja proyek dan operasional. Baik, contoh tahapan implementasi ERP yang menggambarkan hubungan antara perencanaan proyek, pengendalian proyek, dan evaluasi proyek. Contohnya itu ada tahapan implementasi ERP itu ada 3, yaitu perencanaan proyek, pengendalian proyek, dan evaluasi proyek. Kalau perencanaan proyek ini menganalisis kebutuhan bisnis, menyusun skop, jadwal, dan anggaran, menentukan tim proyek. Yang kedua itu pengendalian proyek, monitoring progres implementasi, pengendalian biaya dan waktu, manajemen risiko dan perubahan. Evaluasi proyek itu menguji sistem biar supaya aman, dan evaluasi kesesuaian ERP dengan kebutuhan bisnis, penilaian keberhasilan proyek dan perbaikan berkelanjutan. Hubungannya ketiga itu saling berkaitan. Perencanaan yang baik, pengendalian yang efektif, dan evaluasi yang akurat. Yang kedua, uraikan siklus hidup proyek sistem informasi pada implementasi ERP, analisis risiko yang mungkin muncul pada setiap tahap serta strategi mitigasinya. Di sini jawabannya ada 6. Yang pertama itu inisiasi. Kegiatannya itu menentukan tujuan dan studi kelayakan. Resikonya itu tujuan proyek tidak jelas. Mitigasinya itu mendefinisikan kebutuhan bisnis dengan jelas. 2. Perencanaan. Kegiatan itu menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya. Resiko itu estimasi waktu dan biaya tidak realistis. Pokoknya mitigasinya itu menggunakan data proyek sebelumnya dan melibatkan ahli ERP. Yang ketiga itu implementasi. Kegiatannya itu konfigurasi ERP, migrasi data, dan pengembangan. Resikonya itu kegagalan integrasi sistem, mitigasinya uji coba sistem, tahapan, dan quality control. Yang keempat, penguji. Kegiatannya itu testing modul dan sistem keseluruhan. Resikonya itu bug dan kesalahan data. Mitigasinya itu user acceptance test atau UAT. Yang kelima itu go live. Itu kegiatannya itu sistem mulai digunakan. Resikonya itu penolakan pengguna, yaitu mitigasinya itu pelatihan dan sosialisasi intensif. Yang keenam, evaluasi dan pemeliharaan. Kegiatannya itu evaluasi kinerja dan perbaikan. Resikonya itu sistem tidak dimanfaatkan optimal. Terus mitigasinya itu support berkelanjutan dan update sistem. Lalu soal yang ketiga, sebuah perusahaan akan mengimplementasikan sistem ERP. Buatlah Word, breakdown structure atau WBS sederhana untuk proyek tersebut dan jelaskan fungsi WBS dalam mengelola proyek sistem informasi. Jadi, contoh WBS sederhana itu ada 6. Yang pertama itu inisiasi proyek. Itu tuh membentukkan tim proyek,
dan studi kelayakan. Yang kedua itu perencanaan, analisis kebutuhan, penyusunan jadwal dan anggaran. Yang ketiga itu implementasi ERP, itu instalasi sistem, konfigurasi modul, dan imigrasi data. Yang keempat itu penguji, itu testing sistem dan perbaikan error. Yaitu kayak 5 itu pelatihan dan go live. Itu tuh training itu tuh ya itu apa pelatihan dan itu training pengguna pokoknya gitu. Terus implementasi sistem. Yang keenam itu evaluasi dan pemeliharaan, yaitu monitoring dan support sistem. Fungsi WBS dalam pengelolaan proyek. Nah, ini memecah proyek besar menjadi tugas kecil yang memudahkan pengendalian waktu dan biaya, mengurangi risiko keterlambatan, membantu koordinasi tim proyek itu ya. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara metodologi waterfall, agile, dan hybrid dalam konteks proyek sistem informasi ERP. Berikan alasan pemilihan metodologi yang paling sesuai untuk proyek ERP berskala besar. Jadi, perbedaan waterfall, agile, dan hybrid dalam proyek ERP ini yaitu waterfall ini tahapan berurutan dan kaku, cocok untuk kebutuhan yang stabil, kelemahan itu sulit menghadapi perubahan. Agile ini iteratif dan fleksibel, cocok untuk proyek kecil dan dinamis. Kelemahannya itu kurang cocok untuk sistem ERP kompleks. Hybrid ini adalah kombinasi waterfall dan agile. Merencanaan awal struktur, implementasi fleksibel, cocok untuk proyek ERP skala besar. Jadi metodologi yang paling sesuai itu hybrid karena ERP membutuhkan perencanaan matang, namun tetap perlu fleksibilitas saat implementasi, mengurangi resiko kegagalan proyek besar. Yang kelima, yang terakhir, analisis peran project manager dalam keberhasilan proyek ERP, khususnya dalam aspek manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen risiko, dan manajemen komunikasi. Yang pertama, manajemen waktu, menyusun jadwal proyek, mengontrol dan list setiap tahap. Kalau dua itu manajemen biaya, mengelola anggaran, menghindari pembengkakan biaya. Yang ketiga itu manajemen risiko, mengidentifikasi risiko sejak awal, menyusun rencana mitigasi risiko. Yang keempat, manajemen komunikasi. Jadi menjadi penghubung antara manajemen, tim IT, dan vendor. Menyampaikan progres proyek secara rutin. Kesimpulannya ini adalah project manager adalah kunci keberhasilan proyek ERP karena mengordinasikan seluruh aspek proyek agar sesuai dengan tujuan organisasi. Baik, itu saja penjelasan singkat atau panjang lah itu dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.